Marilah bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita, sebab Dialah Allah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore, Pastor, Suster, Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan di tempat ini. Juga kepada umat yang mengikuti perayaan ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang kelima dalam tahun liturgi tahun B. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan senantiasa setia kepada kita. Dia selalu menjumpai umatnya yang gelisah. Bacaan pertama menampilkan kisah Ayub yang gelisah hatinya sampai pagi, dan yang memuaskan dia adalah Tuhan. Bacaan kedua menyampaikan kepada kita bagaimana Rasul Paulus yang telah mengenal Tuhan gelisah kalau dia hanya mengenal dirinya sendiri. Oleh karena itu dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan yang kedua. Di dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus melayani orang yang datang kepadanya, menyembuhkan mereka yang sakit dan yang kerasukan setan. Tetapi dalam kesibukan itu, Yesus senantiasa menyempatkan diri untuk bertemu dengan Bapanya di surga, keluar pagi-pagi dan berdoa bersama dengan Bapanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu di dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini. Dan agar kita layak dan pantas memanjatkan doa-doa kita, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan seraya menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, dan kita mohon pengampunan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa dan menghitung malam-malam yang menyesakan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah padas kepercayaan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan.
Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segalanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
menanggung penyakit kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepadanya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.